Halo Sobat Brandy, kali ini kita akan membahas pertanyaan mengenai trigonometri. Nah, di dalam pertanyaan kali ini tersedia 5 opsi pilihan jawaban, di mana eh, sudut setengah theta itu dinyatakan dalam theta. Nah, nanti kita disuruh menentukan manakah pernyataan yang benar. Oke, untuk menjawab pertanyaan ini, kita akan menggunakan rumus-rumus sudut rangkap baik sinus maupun kosinus, karena di sini di dalam pernyataan itu ada sin, cos, dan juga tan. Langkah pertama adalah kita tentukan dulu cos setengah cos sudut setengah itu dengan menggunakan rumus sudut rangkap. Nah, rumus dasarnya yang kita gunakan adalah cos 2A sama dengan 2 cos kuadrat A minus 1. Nah, dari rumus ini nanti kita akan uraikan sehingga kita dapatkan sudut setengah. Jadi cos 2A, ini kalau kita uraikan menjadi 2 cos kuadrat A itu kita taruh di sebelah kiri, kemudian cos 2A di sebelah kanan. Nah, yang pindah adalah minus 1. Kalau pindah berarti jadi plus 1. Plus 1. Nah, cos kuadrat A. Nah, ini 2. Kita pindahkan ke sebelah kanan jadi setengah atau per 2 dikali cos 2A plus 1. Nah, kalau cos kuadrat A sama dengan setengah kali cos 2A plus 1 berarti cos A sama dengan plus minus akar dari setengah cos 2A plus 1. Nah, berarti cos A sama dengan plus minus akar dari cos 2A plus 1 per 2. Nah, yang ditanyakan tadi di dalam soal adalah cos setengah theta. Cos setengah theta itu sama dengan menggunakan rumus ini kita lihat ya. Di sini sudutnya A, di sebelah kanan menjadi sudutnya 2A. Nah, kalau di sudut sebelah kiri adalah setengah theta, berarti sudut sebelah kanan adalah theta. Jadi cos setengah theta itu sama dengan plus minus akar dari cos theta plus 1 per 2. Nah, ini adalah formula dari cos setengah theta. Nah, selanjutnya kita akan menentukan formula sin setengah theta. Nah, untuk menentukan formula setengah theta, sin setengah theta, kita akan menggunakan rumus sudut rangkap kosinus yang mengandung sin. Nah, kenapa kita tidak menggunakan rumus sin sudut rangkap sinus? Karena dia memiliki dua trigonometri ini, jadi tidak bisa kita gunakan. Maka yang kita butuhkan adalah hanya satu, yaitu sin A saja. Nah, dari sini dengan menggunakan dasar rumus ini kita akan uraikan untuk mendapatkan formula sinus sudut setengah. Nah, cos 2A sama dengan min 2 sin kuadrat A. 2 sin kuadrat A kita taruh di sebelah kiri. 2 sin kuadrat A sama dengan 1 minus, nah pindah cos 2A-nya jadi 1 minus cos 2A. Maka sin kuadrat A itu sama dengan, nah 2-nya kita pindahkan sebelah kanan, jadi dikali setengah 1 min cos 2A. Kemudian sin A berarti sama dengan plus minus akar dari 1 min cos 2A per akar dari setengah dikali 1 min cos 2A sama dengan plus minus akar dari 1 min cos 2A per 2. Nah, yang ditanyakan di dalam soal adalah sin setengah theta. Nah, perhatikan di sini sudutnya A, di sebelah kanan menjadi 2A. Berarti kalau sudut sebelah kiri setengah theta, berarti sudut kanan menjadi theta. Jadi plus minus akar dari 1 min cos theta
per 2. Nah, inilah dia formula sin setengah theta. Nah, sekarang kita akan menentukan langkah selanjutnya menentukan formula tan setengah theta. Nah, untuk menentukan rumus atau formula dari tangen sudut setengah, kita akan gunakan rumus tan A sama dengan sin A per cos A. Dengan demikian, maka tan setengah A sama dengan sin setengah A per cos setengah A. Nah, tadi sudah didapatkan sin setengah A dan cos setengah A. Jadi tan setengah A sama dengan akar dari 1 minus cos A per 2 per cos setengah A 1 plus cos A per 2. Nah, ini bisa disederhanakan dengan mencoret penyebutnya. Jadi tan setengah A sama dengan akar 1 min cos A per akar 1 plus cos A. Nah, ini akan dirasionalkan dengan dua cara ya. Jadi bisa dapat dua bentuk. Yang pertama itu tan setengah A sama dengan 1 min cos A per akar 1 plus cos A. Nah, ini pembilang dan penyebut kita kalikan dengan akar 1 min cos A per akar 1 min cos A sama dengan akar 1 min cos A kuadrat per akar 1 plus cos A dikali 1 min cos A jadi 1 min cos kuadrat A sama dengan 1 min cos A per, nah, akar 1 min cos kuadrat A ini sama dengan menggunakan rumus identitas trigonometri itu sama dengan sin kuadrat A, maka 1 min cos A per sin A. Nah, yang ditanyakan tadi adalah tan setengah theta, jadi tan setengah theta sama dengan 1 min cos theta per sin theta. Nah, ini rumus tangen sudut setengah yang pertama. Nah, yang kedua, kalau yang pertama dikali dengan akar 1 min cos A, yang kedua dikali dengan akar 1 plus cos A. Nah, kita kalikan pembilang dan penyebut dengan akar 1 plus cos A per akar 1 plus cos A. Nah, ini sama dengan 1 min cos A dikali 1 plus cos A itu sama dengan akar dari 1 min cos kuadrat A per akar 1 plus cos A kuadrat. Ya, jadi sama dengan, nah, menggunakan rumus identitas trigonometri 1 min cos A cos kuadrat A itu sama dengan sin kuadrat A, kemudian di bawah jadi yang penyebut ini jadi hilang 1 plus cos A sama dengan sin A per 1 plus cos A. Nah, di dalam soal tadi yang ditanyakan adalah sudut tan setengah. Jadi tan setengah yang kedua adalah tangen setengah theta sama dengan sin theta per 1 plus cos theta. Nah, langkah selanjutnya kita akan mencocokkan bagian mana atau formula mana yang ada di dalam opsi jawaban. Nah, sekarang kita tinggal cocokkan. Kita lihat opsi jawaban yang A, sin setengah theta sama dengan plus minus akar 1 plus cos theta per 2. Nah, ini tidak benar karena ini seharusnya 1 min cos. Kemudian berarti yang A bukan pernyataan yang benar. Kemudian yang B, sin setengah theta sama dengan plus minus akar 1 plus 2 cos theta per 2. Nah, ini kesalahannya ada di 2 dan ada di plus. Jadi ini bukan pernyataan yang benar. Kemudian yang ketiga, cos setengah theta sama dengan plus minus akar dari 1 plus cos theta per 2. Nah, ini benar. Namun kita lihat dulu opsi jawaban yang lain.
Cos setengah theta sama dengan plus minus akar 2 cos theta min 1 per 2. Nah, ini salahnya adalah di bentuk pembilangnya. Kemudian yang E, tan setengah theta sama dengan plus minus akar 1 min cos theta per cos theta plus 1. Nah, ini juga tidak benar. Kalau seandainya akarnya di masing-masing penyebut, ini bisa jadi benar. Jadi, jawaban yang paling tepat itu adalah C. Kesimpulannya, jadi pernyataan yang benar adalah cos setengah theta sama dengan plus minus akar 1 plus cos theta per 2. Nah, semoga pembahasan ini bisa bermanfaat untuk Sobat Brainly. Tetap semangat belajar. May you have a brainly day.